Halo guys, perkenalkan nama saya Gabriel Semara. Halo, aku Zekia Balki. Halo guys, perkenalkan nama saya Christian Kevin Putra. Halo, aku Dona Angelita. Halo semuanya, aku Faikul Tulhima dan di video kali ini kami akan berbagi pengetahuan mengenai apa saja sih prinsip-prinsip dasar kesehatan mental dan miskonsepsi mengenai abnormalitas. Prinsip-prinsip kesehatan mental. Pertama, gambaran dan sikap yang baik terhadap diri sendiri. Individu dapat mensyukuri, menerima, dan menyukai dirinya sendiri. Ini diperoleh dari ketersediaan diri sendiri untuk menerima diri apa adanya dan yakin percaya akan kemampuannya sendiri. Lalu prinsip kedua, keterpaduan atau integrasi diri. Merupakan keseimbangan antara kekuatan-kekuatan jiwa dalam diri, kesatuan pandangan, dan kesanggupan mengatasi ketegangan emosi. Lalu ada prinsip ketiga, perwujudan diri atau aktualisasi, di mana individu mampu menggunakan seluruh potensinya dan diarahkan pada aktualisasi diri. Jadi seorang individu tersebut punya waktu, kesempatan, kesediaan, dan kemampuan untuk mengembangkan potensi dirinya menuju aktualisasi diri. Lalu prinsip keempat ada berkemampuan menerima orang lain, melakukan aktivitas sosial, menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggal. Seorang individu harus mampu menerima orang lain karena sejatinya kita tidak hidup sendiri. Artinya individu tersebut menerima kehadiran orang lain, menghargainya, menjalin persahabatan dengan orang-orang di sekitarnya. Oke, kita masuk dalam prinsip kesehatan mental yang kelima, yaitu berminat dalam tugas dan pekerjaannya. Nah, ini artinya adalah ada hal-hal yang perlu dilakukan sebagai manusia, sebagai peran dalam kehidupannya. Dan ada minat, ada kesenangan dalam mengerjakan amanah orang atau tugas-tugas yang diberikan. Kemudian yang keenam, agama, cita-cita, dan falsafah hidup. Nah, jadi clear ya, prinsip ini bahwa dengan agama, manusia dapat terbantu dalam mengatasi beragam persoalan hidup yang berada di luar kesanggupannya. Ya, sebagaimana manusia yang lemah dengan cita-citanya dengan falsafah yang jelas, maka manusia dapat bersemangat dan bergairah dalam perjuangan hidup yang berorientasi dalam kehidupan yang tertib, aktualisasi diri menuju falsafah berbasis agama yang diyakininya. Kemudian di sini kita lanjut ke yang ketujuh, pengawasan diri ya. Prinsip yang ketujuh, pengawasan diri. Nah, ini yaitu individu mampu melakukan pengawasan terhadap hawa nafsu dan dorongan-dorongan buruk dari dalam dirinya, jiwanya, serta akal pikirannya. Nah, kemudian yang terakhir ada prinsip rasa tanggung jawab. Nah, keyakinan manusia bahwa dia punya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh tindakan-tindakan yang dilakukannya. Nah, kesadaran bahwa individu bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, ini akan memberikan kesehatan mental yang lebih baik. Ia menyadari bahwa artinya dia akan berpikir secara ulang berulang sesuatu yang akan dia lakukan. Dan tidak akan lepas dari tanggung jawab terhadap sesuatu yang sudah dilakukannya. Nah, selanjutnya ada keberfungsian paripurna yang di dalamnya itu ada normal dan abnormalitas menurut para tokoh. Nah, menurut Sanin ada 3 sudut pandang yang digunakan untuk mendeteksi apakah seseorang ini normal atau abnormal. Yaitu yang pertama, sudut pandang patologi. Dan yang kedua itu ada sudut pandang statistik. Dan yang ketiga itu ada sudut pandang kebudayaan. Tetapi ada pula perkembangan dalam 3 kategori yang ditambahkan oleh Nizar Zainal Abidin, yaitu dimensi atau sudut pandang keseimbangan lingkungan atau ecological balance view, yang artinya bagaimana manusia mampu beradaptasi dengan lingkungan alamnya. Seseorang yang tidak mampu secara cepat atau secara adaptif beradaptasi dengan lingkungan, mungkin perubahan iklim dan lain-lainnya, contohnya ya, sementara yang lain bisa, maka ini disebut tergolong abnormal. Ada juga orang yang bisa tahan dengan iklim ataupun udara, dan juga ada yang tidak tahan serta lain-lain, itu
juga termasuk dalam kategori atau ukuran abnormalitas. Sebagai tambahan dari 3 kategori yang pertama, ada juga yang ditinjau dari sudut pandang kaidah ajaran agama. Nah, agama itu berisi tuntutan-tuntutan bagaimana cara orang hidup itu dengan baik dan benar dan normal. Ya, dan ketika seseorang tidak sesuai dengan aturan atau ajaran agamanya itu, maka hal tersebut bisa dikategorikan sebagai hal yang tidak normal atau di luar keumuman baik, benar, dan normal. Psikopatologi miskonsepsi tentang abnormalitas, keyakinan bahwa perilaku abnormal merupakan perilaku yang kacau atau chaos, seperti pembunuhan, pemerkosaan, bunuh diri, dan perilaku lainnya. Di lain sisi, abnormal ada dalam masyarakat yang memiliki atau memberikan suatu manfaat yang baik. Menurut Montesquieu, seorang ahli pemerintahan yang berkebangsaan Prancis, dia mengalami suatu paranoid terhadap kekuasaan karena adanya suatu abnormalitas. Namun, beliau dapat memberikan suatu teori terkenal seperti yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Selain itu, ada Van Gogh yang dianggap sebagai orang yang abnormal, namun beliau dapat menghasilkan suatu lukisan kelas dunia. Dapat disimpulkan bahwasannya perilaku abnormal tidak selalu kacau, ekstrim, ataupun chaos, melainkan juga tidak ada 100% normal, begitupun sebaliknya. Maka dari itu, harus dicek sesuai dengan kondisi yang ada. Selanjutnya, miskonsepsi tentang abnormal bagian 2. Ketemu lagi dalam kajian psikopatologi dengan kajian Komen Profesor Dr. Sutarjo, di mana dalam gagasan atau pembahasan mengenai normal adalah ketika normal dan abnormal dipisahkan secara tajam pada miskonsepsi masyarakat. Padahal secara realita itu tidak setajam itu, melainkan gradasi, beririsan, dan perlahan. Karena sejatinya Peksos 100% tidak normal, begitu sebaliknya dengan klien tidak 100% abnormal. Oleh karena itu, pemahaman ini perlu dan sangat penting sehingga membuat Peksos lebih bijaksana dalam bertemu klien, sehingga bisa objektif dan efektif untuk menilai klien. Masih berbicara mengenai miskonsepsi tentang abnormalitas. Poin selanjutnya yang ketiga yaitu gangguan mental merupakan stigma yang herediter. Hal tersebut berkaca dari masyarakat yang beranggapan bahwa gangguan mental merupakan sesuatu hal yang diturunkan. Hal tersebut tentunya merupakan stigmatisasi yang berbahaya. Poin yang keempat yaitu pandangan bahwa mereka yang jenius dekat dengan ketidakwarasan atau kegilaan. Hal ini tentunya merupakan stigmatisasi yang berbahaya juga. Padahal hal itu mungkin saja terjadi karena mereka yang jenius terlalu fokus dengan ketertarikan mereka akan ilmu pengetahuan yang mereka minati sehingga mereka lupa dengan apa yang ada di sekitarnya. Poin selanjutnya yang kelima yaitu gangguan mental dianggap sebagai sesuatu hal yang berbahaya dan tidak dapat diobati. Stigma ini tentunya juga berbahaya terhadap mereka yang memiliki gangguan mental karena mereka bisa saja khawatir atau putus asa akan apa yang mereka alami. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu gangguan mental dianggap sebagai sesuatu hal yang memalukan atau aib sehingga mereka yang memiliki gangguan mental mengucilkan diri dari masyarakat atau juga diam-diam ketika berobat agar tidak diketahui oleh masyarakat. Nah, stigma-stigma yang ada tentunya berbahaya bagi mereka yang memiliki gangguan mental. Maka, kita sebagai empowering profession perlu memandang secara objektif dengan tidak serta-merta memberi dan membiarkan stigma-stigma yang ada. Nah, kita sebagai empowering profession juga perlu mengupayakan pendekatan dan treatment yang baik untuk mereka agar stigma yang ada tidak mempengaruhi mereka dan mereka tidak dikuasai oleh stigma-stigma dan pandangan masyarakat akan apa yang mereka alami.